Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat mekanik bahan. Nah, yang pertama sebelum kita beranjak kepada materi inti terkait dengan mekanik bahan itu sendiri, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. 3 hal sifat dasar yang perlu diketahui. Yang pertama adalah massa jenis dan berat jenis. Kemudian yang kedua, konsep elastisitas material. Dan yang ketiga adalah kekuatan material atau bahan. Jadi kita masuk yang pertama, massa dan ukuran bahan. Sifat intrinsik paling fundamental dari setiap material itu adalah massa dan ukurannya. Benar ya, ada panjang, luas, dan volume. Itu yang utama. Misalnya ada kayu, ada besi, mesti ada ukurannya. Ada masanya berapa kilogram atau berapa gram, kemudian ada ukurannya, panjangnya berapa, luasnya berapa, volumenya berapa. Nah, material yang berbeda bisa jadi punya massa yang sama, namun ukurannya yang berbeda. Contohnya, misalnya massa sama, kayu massanya 1 kilo dengan besi 1 kilo, kira-kira sama nggak ukurannya? Pasti berbeda ya. Jadi ukuran kayu 1 kilo pasti lebih besar, pasti panjangnya lebih besar daripada besi 1 kilo gitu ya. Paling besi 1 kilo cuma ukurannya panjang lebar tingginya sangat kecil gitu. Nah, sebaliknya bisa juga ukurannya sama. Misalnya ukurannya 1 kali 1 kali 1 meter. 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, sama-sama ukurannya kayu dan besi. Namun masanya yang beda. Bisa jadi otomatis massa besi dengan ukuran yang sama dengan kayu tadi, 1 kali 1 kali 1 itu lebih berat gitu. Nah, salah satu besaran fisika yang dapat digunakan untuk mengkarakterisasi suatu material itu adalah massa jenis atau biasanya diistilahkan dengan rapat massa. Nah, sudah kita ketahui ya, Rho sama dengan M per V, massa material, kilogram dibagi volume material, meter kubik, jadi hasilnya adalah kilogram per meter kubik. Nah, kemudian masuk ke massa jenis dan berat jenis. Massa jenis Rho M per V. Nah, berat jenis sama seperti massa. Ketika kita berbicara tentang massa, misalnya massanya 10 kilo, maka kita kemudian berbicara tentang beratnya berapa, ya tinggal dikalikan gravitasinya. Gravitasi bumi dengan gravitasi di bulan berbeda. Jadi berat orang yang tinggal di bumi dengan berat orang yang berada di bulan dengan massa yang sama itu berbeda. Misalnya beratnya Rocky ketika di bumi itu berbeda dengan beratnya dia waktu di bulan. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh faktor gravitasi. Rho G. Jadi M dikali G per V. M per V ini Rho dikali G. Jadi ujung-ujungnya itu adalah dikali gravitasi. Seperti itu ya, paham sampai di sini. Kemudian mengukur massa jenis, nanti untuk prakteknya seperti ini, kita masukkan batu, potongan batu, besi, baja, kita masukkan ke dalam gelas ukur. Nanti kita praktikum di materi hidrolika, karena sebelumnya kalian mekanika fluida mungkin karena masa pandemi tidak mendapatkan praktikum, jadi kita nanti gabung di materi hidrolika. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah kawat besi panjangnya 10 meter dan diameternya 0,7. Ini bukan diameter ya, tapi jari-jari 0,7 cm. Nah, jika massa jenis besi 7.900 kg per meter kubik, hitunglah massa kawat dan berat jenis kawat. Nah, kawat itu kan bentuknya panjang ya, kayak tabung. Jadi kita nanti untuk menentukan volumenya, volume itu kan dari luas dikali tinggi ya. Luasnya dikasih tinggi itu kita pakai luasnya tabung gitu, luasnya tabung. Nah, ini ya, Rho sama dengan M per V. Nah, M-nya kan udah tahu. Kemudian M-nya yang dicari ya, M-nya yang dicari. Kemudian Rho sudah ada 7.900, kemudian V itu dari rumusnya si tabung itu dikali dengan ini rumus luasnya dikali dengan panjangnya. Jadi Rho PR kuadrat, luas lingkaran ya, PR kuadrat, kemudian ini dimasukkan angkanya dikali dengan panjangnya. Ini panjangnya 10 meter. Ini sudah dijadikan meter semua, masuk ke sini, baru kemudian hasil volume yang sudah diketemukan dimasukkan ke rumus M sama dengan Rho kali V. Ketemulah 3,04 kg masanya. Berat jenisnya berapa? Ya udah, masukkan dari nilai Rho yang ada dikali gravitasi, jadilah seperti ini. Nah, selanjutnya setelah massa jenis, kemudian berat jenis, kita masuk ke elastisitas bahan. Nah, elastisitas ini berasal dari kata elastis. Kalau kalian narik elastis ya, dari kata elastis, yang elastisitas itu kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya setelah gaya luar yang diberikan, segera ya, setelah gaya luar yang diberikan itu dilepas, dihilangkan.
Misalnya kalian narik karet. Nah, sebelum putus, kalian itu lepaskan. Nah, itulah elastisitas. Dia elastis kembali ke bentuk asal. Kan karetnya kembali ke bentuk asal, toh. Nah, namun benda-benda yang elastis itu juga punya batas kemampuan. Jadi kalau ditarik terus, nanti lama-lama dia akan meregang, kemudian pada akhirnya dia akan menjadi putus. Nah, seperti itu. Jadi ada batasnya. Terkait dengan gaya tarik pada suatu bahan, terkait dengan elastisitas, kita mengenal istilah yang namanya tegangan dan regangan. Yang pertama adalah tegangan atau stres. Sebatang benda yang mempunyai luas penampang A, ini ya, contohnya ini punya luas penampang A dan mengalami gaya tarik F. Jadi ditarik dengan gaya F pada salah satu atau kedua ujungnya, maka dia akan mengalami tegangan. Ini kita tarik di salah satu ujungnya. Nah, dia akan mengalami tegangan. Bagaimana rumusnya? F per A, F sama dengan gaya luar atau Newton, dibagi dengan luas permukaan yang ditarik meter persegi. Tegangan Newton meter persegi. Jadi kalau gayanya semakin besar beban yang diberikan dengan luas penampang yang kecil, maka dia akan menjadi besar. Ini berlaku dalam kehidupan kita ya, artinya kalau Anda mau tidak stres atau tidak menegang dalam kehidupannya, tidak tegang atau tidak stres, maka gaya yang sebesar apapun gaya yang diberikan, kalau hati Anda itu luas, A-nya itu luas banget, maka kalian tidak akan mengalami stres. Contohnya, beban hidupmu 100 Newton, tapi hatimu itu 80, hatimu juga 100 ya. Hatimu tuh luasnya 100 meter persegi, maka tegangannya kan cuma 1. Tapi kalau gaya luarnya atau bebanmu itu 100 Newton, beban hidupmu 100 Newton, dan luas penampang atau luas dadamu, luas hatimu itu hanya 50 Newton, atau 20 Newton, atau hanya 20 meter persegi luasnya, maka 100 bagi 20 itu 5. Jadi teganganmu lebih besar. Jadi otomatis kalau kita tidak mau mengalami stres dalam hidup, maka luaskanlah hati kita. Jadi berapapun gaya yang ada, kita mengikuti, luaskan hati, lapang dada, gitu. Maka kita tidak akan mengalami yang namanya stres. Itu terkait stres ya. Kemudian regangan. Jadi strain ya, namanya beban hidup itu atau kita mengalami suatu tekanan dari orang atau dari siapa, otomatis kan ada yang namanya perubahan ya, kita otomatis sifat kita tidak akan sama dengan sifat sebelumnya. Nah, itu perubahan. Nah, dalam regangan itu rumusnya adalah perubahan panjang dibagi dengan L0. Ini contohnya, kalau dalam suatu bahan ini contohnya L0 ketika ditarik dengan gaya F, maka dia mengalami pertambahan panjang. Nah, perubahan inilah yang delta L dibagi dengan L0, itu adalah regangan. Dalam hidup juga sama, ketika kalian disakiti seseorang, awalnya kalian punya, kalau kalian hubungannya baik-baik ya, panjangnya segini gitu ya. Kemudian karena tersakiti atau mengalami pengkhianatan lah atau apalah gitu ya. Terus kalian mengalami jaraknya jadi lebih besar. Nah, regangan itulah yang disebut dengan strain ya. Jadi perubahan ini kan mengalami regangan. Regangannya berapa persen? Regangannya berapa sih? Ya udah delta L ini perubahan yang terjadi dibagi dengan hubungan sebelumnya. Misalnya dengan teman gitu. Jadi dalam hidup pun kita bisa mengaplikasikan ini sebenarnya. Kalau mau regangannya tidak terlalu besar, maka ya jangan terlalu banyak gaya yang tarik, dalam artian seperti itu tadi yang terkait dengan tegangan ya. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait modulus elastisitas. Ada tegangan, ada regangan, maka kita mudah mencari modulus elastisitas. Jadi modulus elastisitas itu adalah ukuran elastisitas suatu material dari tegangan dibagi dengan regangan. Contohnya, jadi rumusnya adalah Y tau per E ini, jadi dimasukkan aja nanti rumus yang tegangan dengan regangan. Jadi nggak usah ngafalin ini, ngafalin tegangan sama regangan aja udah bisa mengerjakan yang ini. Seperti itu. Ini contoh soalnya ya. Ketika dalam satu pengujian terhadap baja, diperoleh data bahwa bajanya ditarik gayanya 4,104 Newton, jadi F-nya. Mengalami pertambahan panjang delta L 1,125 cm. Jika panjang awal baja 50 meter L0, nah karena ini meter satuannya, maka yang tadi dijadikan meter juga, jadi 0,01125 meter. Dan luas penampang atau A 8 cm persegi. Ini juga diganti dengan satuan meter persegi. Nah, kalau cm persegi ke persegi itu kan 100 ya. Jadi ini naik
cm persegi, jadi 0,00008 meter persegi. Lalu masukkan ke sini, masukkan tegangan F per A, masukkan nilainya sekian, masukkan nilai regangan delta L per L0 sekian, kemudian masukkan modulus elastisitas adalah hasil dari tegangan tadi dibagi dengan regangan. Seperti itu.